Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya untuk trading di tanggal 27 September 2024 ya. Seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Saya lebih menganalisa saham dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang ya. Jadi buy and sell ada di tangan masing-masing. Biasanya saya sukanya tuh sama saham yang terkonfirmasi naik ya. Jadi kalau dia hijau saya biasanya suka ikutan. Tapi kalau dia nggak hijau atau justru malah merah saya nggak entry. Kalau saya beli pas hijau terus tiba-tiba ada guyuran saya biasanya langsung cut loss, langsung exit gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 27 hari Jumat saya masih punya stok saham yang mirip-mirip ya teman-teman. Ya karena memang saham-saham ini aja yang menurut saya rame. Ya, jadi saya pribadi pun di hari ini cenderung nggak trading ya teman-teman. Kenapa nggak trading? Karena saya ada kesibukan gitu. Ya mungkin sedikit review aja kemarin di tanggal 25 saya ada info laba, empau, pani dan juga tins. Untuk tins sendiri cuma naik 1%, laba minus 2 ya, dia sempat naik terus akhirnya minus. Pani naik 8% ya, naik 8% ya kemarin. Dan empau ini merah 9%. Waktu itu saya juga ada ya, teman-teman yang komen gitu ya, dia bilang XA itu yang ngumpulin ada salah satu influencer ya, itu ya gitu. Jadi wah saya langsung kaget dan coba lihat, langsung confirm, coba lihat di IG-nya, oh ternyata bener dia lagi pom-pom empau. Wah langsung saya bilang wah jangan deh, jangan sampai, soalnya ini lebih ke gocek sih, ke gocek saya ya teman-teman gitu. Tapi ya kalau teman-teman yang trading hari ini ya mudah-mudahan sih dapat ya, harusnya Inco MDKA ganteng loh teman-teman. Pak Ni juga kencang, jadi ya seperti itu. Langsung aja ke saham yang menurut saya besok masih akan coba menarik untuk coba diperhatikan gitu ya. Jadi yang pertama saya punya saham Toba. Saham Toba ini sudah mulai dari pertengahan Agustus volumenya keluar ya, foreign juga beberapa kali ke trigger untuk ikutan entry. Data transaksi terakhir tanggal 26 juga masih bagus ya. Ketika di hari berapa tuh, tanggal 20 dia sempat terkoreksi 5,6% ya tadi ya, 5,9% sorry, 5,9%, tapi ya volumenya dibanding volume yang sebelumnya ini masih cenderung kecil. Dan hari ini volumenya naik ya, foreignnya ikutan, dan yang ngegerakin jadi mover di top buyer hari ini saham Toba adalah AK Foreign ya. AK buy 10,5 miliar UBS, biasanya dia bareng sama BK, JP Morgan. Nah, ini foreignnya mulai ke trigger masuk di saham ini, ya domestiknya udah malah distribusi gitu ya. Kalau polanya kayak gini gimana trade plan-nya? Kalau trade plan-nya kalau seandainya dia sentuh area-area sini saya cut. Ya jadi kalau sentuh area situ cut, berarti resikonya berapa kira-kira? Resikonya kurang lebih ya kalau antri sekitar ya 5-6% ya. Pokoknya jangan sampai di bawah ini gitu ya teman-teman. Ini saham Toba ini by the way bukan tipe saham yang punya pergerakan volatil ya. Karena saham-saham yang volatil yang saya lihat di top gainer justru malah saham-saham yang serem ya. Jadi nggak saya rekom dulu ya teman-teman, sambil nunggu nih saham IPO. Mudah-mudahan di bulan depan rame lagi marketnya. Toba nih tapi menarik, kalau dia naik 6% secara logik sederhana 2-3 tik ya 2%-an harusnya masih bisa kalau dia besok lanjut naik hijau gitu ya. Nah yang kedua saya punya saham brand. Jadi apa nih analisa saya, tesisnya kenapa saham brand menarik gitu ya mungkin. Nah setelah dia ARB 2 hari beruntun yang bikin porto saya nyungsep ya teman-teman, nyungsep. Ini saham brand ini di hari ketiga ya, dia sempat sentuh ARB dan balik naik. Dan kalau pakai logika sederhana, ini adalah area-area yang juga dijaga sama ya mungkin market maker yang timnya Pak PP ya. Waktu dia masuk FCA dia juga dijaga di area di bawah 6.000 ya, 5.500 paling rendah ya, 5.500. Dan hari waktu kemarin bangkit dari ARB juga sama di area 5.600. Jadi area ini adalah area support kuat, area support kuat. Ya mungkin
Kenapa jadi area support kuat? Yang mungkin timnya Pak PP nggak mau harga saham brand itu ada di bawah ini gitu ya. Kenapa? Ya mungkin dia punya agenda besar yaitu masuk ke indeks. Ya kemarin udah gagal di FTSE, ya mungkin dia masih punya agenda untuk coba masuk di MSCI yang mungkin inclusion dan exclusionnya itu di bulan November ya. Jadi memang sahamnya ini dijaga. Ya mungkin data transaksinya sendiri gimana? Kalau kemarin teman-teman, kalau kemarin justru saya malah nggak ngerekomen brand, agak khawatir kalau ngerekomen brand. Kenapa? Karena top buyernya ini mostly adalah broker atau sekuritas yang biasa dipakai retail. Wah kalau kayak gini saya biasanya justru masih akan takut ya. Biasanya kalau yang dipakai sama Pak PP, YUDX ya, apalagi ya, ya broker-broker yang biasa dipakai Pak PP itu ada di sisi buyer. Nah itu saya malah lebih punya kepercayaan diri untuk entry. Tapi kemarin tanggal 25 itu di sininya malah retail. Tapi teman-teman hari ini tanggal 26 data transaksinya menurut saya brand oke. Ya jadi sahamnya ini dinaikin. Dan yang kemarin net buy gitu ya, mungkin ya asumsi saya retailnya ada PD, ada XC gitu ya, ada MG juga. Ini malah exit keluar gitu. Dan ini juga ada foreign yang ke-trigger untuk masuk. Jadi saham brand menurut saya menarik ya untuk coba dipantau-pantau besok. Nah selanjutnya saya juga punya saham PANI. Wah saham PANI ini udah naik kencang banget. Dia selalu tembus all time high-nya dia. Nah, terus kenapa masih direkomendasikan? Ya simply sederhana karena data transaksinya menurut saya masih oke. Jadi kemarin di tanggal 25 saya info wah nih PANI menarik waktu itu ya. Kenapa? Karena ada yang beli ini dijaga di area 10.500. Data transaksinya sebenarnya dia ini normal distribution, tapi menurut saya ini masih belum ada tanda-tanda distribusi besar gitu ya. Masih belum ada tanda-tanda distribusi besar. Dan sahamnya itu ditahan naik 8,5% dan hari ini kebetulan bersyukur analisanya benar ya, tanggal 26 dia naik. Dan hari ini pun data transaksinya menurut saya ini masih belum ada distribusi. Jadi harga saham yang saat ini udah tinggi masih bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Beli di harga tinggi, jual di harga lebih tingginya lagi ya. Trade plan-nya tinggal teman-teman sesuaiin aja masing-masing gitu ya. Sebenarnya menurut saya sih ini masih nah dari trade booknya aja kelihatan ya, chart HK-HQ-nya yang hijau itu HK buy itu ya lebih besar terus dia teman-teman. Ya memang ini nggak bisa jadiin pakem, tapi kalau secara keseluruhan 171 134. Jadi memang tekanan belinya masih oke saham PANI. Dan tekanan beli itu adalah yang biasanya membuat harganya naik. Itu menurut saya ya teman-teman. Jadi saham PANI masih menarik. Lanjut MDKA sama Inco. MDKA sama Inco tadi kalau teman-teman lihat di awal saya juga rekom MDKA sama Inco. Yang kencang naik hari ini adalah saham MDKA. Ya, kemarin saya rekomendasi MDKA itu posisinya belum break. Saya bilang ini adalah titik resist dan posisinya nanggung ya. Ini udah mulai ada reverse atau pembalikan arah, volumenya oke, data transaksinya oke, dan breaknya itu di area 2.500-an ya, area 2.500-an. Dan hari ini dia berhasil terkonfirmasi naik dan closing di harga 2.590 ya. Dengan data transaksi yang juga menurut saya oke. Biasanya kalau saham habis breakout itu masih suka naik 1 atau 2 kali. Jadi biasanya kalau sahamnya breakoutnya confirm gitu ya, breakoutnya kuat dengan volume kuat, itu biasanya 2-3 candle tuh masih akan hijau. Ya mungkin masih akan menarik untuk coba dipantau gitu ya dia saham MDKA. Yang kedua nih ada saham Inco ya. Saham Inco juga ini mungkin besok akan saya pertimbangkan untuk coba entry ya. Ya sebenarnya data transaksinya ini menurut saya sangat-sangat menarik. Dan sama ya kalau kemarin teman-teman nonton konten saya kemarin, dia posisinya mau break, dia punya console box atau area sideways ya, area rangingnya dia gitu ya. Dan terkonfirmasi sahamnya naik 1,2%. Data transaksinya oke, volumenya juga oke. Jadi makanya masih menarik. Terus mungkin ada teman-teman yang nanya, oh kenapa sih belakangan kenapa malah saham-saham gede yang direkomendasiin? Karena memang saham-saham kecil lincah yang biasanya suka saya rekomendasikan menurut saya lagi nggak ada yang seru. Ya malah saham-sahamnya potensi gocekannya malah lebih besar. Jadi ya memang better di saham-saham gede dalam kondisinya kayak gini. Mereka dapat inflow, sahamnya liquid, apalagi tuh kalau seandainya kita gebuknya dalam size gede,
1-2% aja kan lebih berasa dibanding kita saham non liquid yang ya sebenarnya banyak sih. Kalau dilihat di data transaksi ya teman-teman, ada banyak sih sebenarnya saham-saham yang nggak liquid. Di sini kan bisa kelihatan ya kalau kita pilih. Ya, tapi dari sini udah kelihatan value transaksinya kecil-kecil gitu ya, 1 miliar ini kan aduh serem banget. Kayak Sona nih mungkin gede 1,8 miliar data transaksinya, ya 700 miliar data transaksinya, ada akumulasi, tapi bid overnya bolong-bolong begini nih teman-teman, hanya puluhan lot. Ya saya rasa resiko ya, memang chartnya oke, tapi ya saya pikir itu ya untuk memastikan ya bahwa teman-teman yang nonton konten saya bisa dapat cuan ya, mudah-mudahan ya. Jadi saya prefer memang milih saham-saham yang menurut saya oke. Nah, kalau ada teman-teman yang punya saham lain mungkin menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.